Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Santileli Irawati Ritonga, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 20231013011279. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya melakukan uji kinerja saya pada materi bagian tubuh tumbuhan di kelas 4 SD Negeri 100-180 Sipiongot. Atas perhatian Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat ceria. Yes, yes, yes. How are you today? Yes, 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 yes. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Yang memimpin doa, ayo siapa? Ketua kelasnya? Allah. Ya, semua berdoa ya. Seluruhnya siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Oke, terima kasih kepada ketua kelasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran dalam proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadirannya. Aupa Tanjung ada? Amanda Hasibuan, Akila Rambe, Aslamia Dongoran, Cahaya Embun, Hanifah Rahab, Keisa Mairo, Natswa Rahab. Kita bernyanyi dulu. Oke, semua berdiri. Bernyanyi ya. Ya, sekarang kita masuk literasi. Ibu suruh dulu membaca. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Bisa dilihat kan? Ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan itu kita Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah membacakannya. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai untuk pembelajarannya, Ibu ada pertanyaannya. Siapa yang punya tanaman di depan rumah? Siapa? Ayo, tanaman apa itu? bunga Nah, bisa bunga, mangga, apa
bunga-bungaan, baru buah-buahan kan biasanya. Jadi kalau tumbuhan yang berada di rumah kita itu ada bagian tumbuhnya kan? Ada? Ada. Coba siapa yang bisa? Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan itu apa saja? Apa? Bagus, akar, bunga, bagus, bagus sekali ya. Jadi tanaman yang di depan rumah kita itu kalau kita tidak menyiraminya, bagaimana tanaman tersebut? Mati. Kalau tidak diberi makan, dia diberi minum kan, maka tanamannya jadi mati. Pertama-tama apa namanya itu? Layu, akhirnya mati. Jadi kalau tanaman kita itu yang di depan rumah ada yang bentuk daunnya berbeda-beda kan? Iya, Bu. Apakah sama semua bentuk daun? Enggak, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk daun? Oke, Aslamia. Apa? Bagus. Bagus. Tepuk tangan buat Aslamia. Oke. Jadi sebelum kita masuk untuk lebih jelasnya, nanti Ibu akan jelaskan ya. Ini masih tahap awal. Nah, di sini sebelum kita memasuki pelajarannya, Ibu akan menyebutkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, satu, melalui tayangan video, PowerPoint, dan LKPD, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan yang benar-benar. Yang kedua, melalui LKPD, peserta didik mampu menyimpulkan fungsi dari masing-masing bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelas, peserta didik mampu mengkaitkan fungsi bagian tumbuh-tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh. Ya, jadi judul dan pelajaran kita hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya. Nah, coba sebelumnya Ibu dulu buat suatu apa ya? Misalnya kalau kita manusia tidak diberi makan, bagaimana? Mati. Begitu juga dengan tumbuh apa? Tumbuh-tumbuhan. Apapun jenis tumbuh-tumbuhan itu, kalau tidak diberi makan, apa makanannya terutama? Apa terutama? Air. Kalau itu belakangan, Dwi kan? Iya. Suka apa namanya itu? Kalau padi kalau tidak diberi pupuk maka padinya mati, tidak menghasilkan buah kan? Jadi di sini kita lihat dulu videonya ya, video berikutnya yang Ibu akan coba perhatikan. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Apa yang bisa kamu lihat dari video ini? Bagian apa semua dulu? Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Inilah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nanti Ibu akan perjelaskan dengan fungsinya ya. Sekarang bagian dari tubuh tumbuhan itu yang pertama ada nah, yang kedua ada nah, yang ketiga ada yang keempat ada nah, itulah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kan?
Sekarang kita coba dulu satu persatu sebutkan ya. Kalau dia akar, siapa yang tahu apa fungsi dari akar? Iya, bagus. Akar berfungsi untuk menyerap air dan makanan dari dalam tanah. Dari dalam tanah dan menahan tumbuhan agar tetap kuat, kokoh kan? Kalau tidak ada akar bisa itu berdiri tumbuhannya? Jadi akar itulah yang menahan. Ditahannya dia tumbuhan itu bisa berdiri kokoh. Itu nomor 1. Mengenai akar. Akar. Siapa yang tahu berapa macam jenis akar? Akar serabut. Akar tunggang. Jadi kalau akar serabut itu namanya tumbuhan monokotil. Tahu apa itu monokotil? Kalau dibilang mono itu satu, berarti mono itu berkeping satu. Berkeping satu itu namanya tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang berkeping satu. Contohnya apa? Tumbuhan yang berkeping satu. Apa itu akar yang akar serabutnya? Yang akar serabut apa? Pohon kelapa dan pohon pepaya. Oke, Ibu akan kasih contoh ya. Ini ada pohon. Ibu ada bawa ini, tapi udah layu ya. Apa namanya ini? Pepaya. Siapa bilang ini apel? Siapa? Ayo, tunjuk tangannya. Ayo, siapa bilang ini apel? Lia, apa Lia? Apel ini? Sima? Iya, bagus. Ini namanya pohon pepaya yang masih kecil. Ibu cabut tadi di depan rumah. Tapi ini bukan di depan rumah tetangga ya. Kalau di depan rumah tetangga tidak ada orangnya, itu namanya mencuri. Ya. Inilah yang dinamakan dengan akar apa? Akar serabut. Akar serabut yang monokotil. Coba perhatikan. Kenapa ini dibilang monokotil? Tapi tadi satu, kalau dia mono satu kan berarti tumbuhan yang berkeping satu. Nah, coba lihat, ini akarnya kan, akar dari pepaya. Ada lagi di sini cabang-cabangnya? Nggak ada kan? Berarti ini disebut akar yang serabut atau monokotil atau tumbuhan yang berkeping satu. Ini namanya akar serabut apa ya? Akar serabut ya. Contohnya apa tadi? Pohon kelapa. Pohon pepaya. Itu akar serabut. Bagaimana dengan akar tunggang? Akar tunggang itu adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil, kalau dikotil itu berkeping dua. Di artinya dua. Berarti tumbuhan dikotil berkeping dua. Apa contohnya? Pohon durian. Kenal dengan pohon durian? Bagaimana rasanya durian? Ada di sini yang nggak suka durian? Ada? Mungkin si Kila ya nggak suka dia durian. Karena dia kalau makan durian mabuk kan sih kan Kila? Enggak. Nah, mungkin semua kita ini suka ataupun doyan makan durian. Mahal harga durian? Mahal. Nah, jadi di sini akar tunggang contohnya adalah pohon durian dan kacang hijau. Ibu juga bawa pohon durian yang masih kecil ya. Tapi dia udah terpotong-potong karena tadi di jalan ya. Ini namanya pohon durian. Pohon durian. Jadi yang mau kita bahas itu mengenai akarnya. Tadi kalau dia pepaya tadi ataupun ini tadi
apa namanya? Tumbuhan monokotil, akarnya cuma satu kan? Iya. Mono artinya satu. Jadi kalau dia ini, coba perhatikan apa yang durian ini. Ini disebut dengan apa? Akar tunggang atau disebut juga dia dengan tumbuhan apa? Diotit ataupun tumbuhan yang berkeping. Ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya kan? Ada, Bu. Bisa dibedakan? Beda, Bu. Yang mana tunggang, yang mana serabut? Tunggang serabut. Tunggang serabut. Mana? Tunggang serabut. Bagus. Dari situ udah paham mengenai akar? Udah, Bu. Alhamdulillah. Itu tadi bagian dari tumbuh-tumbuhan. Pertama akar. Yang kedua apa? Apa lagi? Baru. Yang kedua daun. Batang dulu kita bahas. Yang kedua batang. Yang mana dikatakan batang? Ini. Batangnya durian ini. Tapi bayangkan dulu duriannya ini yang dipegang ibu besar. Inilah batang durian kan? Nah, apa fungsi dari batang pada tumbuhan? Siapa yang tahu? Apa fungsi batang? Untuk apa? Untuk menyalurkan air dan makanan. Disalurkan air itu dan makanan ke mana? Ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itulah fungsi dari batang ini ya, menyalurkan air dan makanan ke seluruh tumbuhan. Nah, bayangkan dari akar tadi, akarnya ini tadi berfungsi mengapain air tadi kan, sama menyerap air dan memperkokoh tumbuhan kan. Baru kalau dia batang, ini batangnya fungsinya ini menyalurkan, diambilnya dari tanah, disalurkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, batang. Kalau batangnya ada batangnya, bisa ini batang ini berguna untuk kita. Bisa. Apa kegunaan batang? Membuat buku. Kalau apa lagi? Ini terbuat dari mana? Membuat meja, membuat panggung. Iya, bagus. Itu adalah kegunaan dari batang. Contoh dari batang, siapa yang tahu? Apa saja contoh dari batang? Batang apa yang ada? Batang mangga. Batang apa lagi? Batang merdeka. Jati. Baru pohon mangga, pohon jati, banyak lagi ya, pohon jambu. Khususnya kalau jati. Inilah contohnya. Berguna untuk siapa? Kita manusia. Kalau sudah ditebang, dijadikan bentuk ini, baru dibuat menjadi meja, bangku, dan lain-lain sebagainya kan? Itu mengenai mengenai batang. Sekarang mengenai bunga, itu termasuk bagian dari tubuh tumbuhan. Siapa yang tahu apa yang fungsi dari apa tadi? Dari bunga? Ayo, siapa yang tahu? Naswa tahu? Apa itu fungsi dari bunga? Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Apa tadi? Tadi udah kita bahas mengenai akar. Apa lagi yang kita bahas? Batang. Baru? Apa lagi? Daun. Kalau daun, Ibu Rala bilang ya, kalau daun ada macam-macam daun kan? Ada macam-macam daun seperti yang
susunan tulang ikan seperti susunan tulang. Contohnya daun mangga, kan? Apalagi? Daun jambu. Dan apa lagi? Daun rambutan. Bisa kalian bayangkan di depan kita ini ada daun jambu. Berarti susunannya seperti tulang ikan. Daun apa lagi tadi? Daun rambutan. Ya kan? Jadi sekarang kita masuk ke bunga. Bunga contoh apa contoh bunga? Ada bunga yang sempurna, ada bunga yang tidak sempurna. Kalau contoh dari bunga sempurna itu adalah bunga apa? Bunga mawar, bunga menari, bunga apa lagi? Bunga agus. Dan ada juga bunga yang tidak sempurna. Apa itu? Siapa yang bisa? Contoh bunga dari yang tidak sempurna. Bunga pepaya, bunga salak, baru bunga jagung, bunga kelapa. Itu adalah contoh bunga yang tidak sempurna. Oke, manfaat tumbuh-tumbuhan bagi kita. Siapa yang bisa? Apa manfaat tumbuhan kita? Apa manfaatnya? Memasak. Misalnya padi, itu termasuk tumbuhan kan? Ya, Bu. Kalau tidak ada padi bisa kita? Tidak, Bu. Tidak, karena makanan pokok orang Indonesia adalah Padi. Itulah. Baru apa lagi? Penggunaan tumbuh-tumbuhan seperti tadi hanya membuat meja, membuat bangku, itu termasuk penggunaan tumbuh-tumbuhan. Sebagai apa lagi? Sebagai perabot rumah. Ada kan yang terbuat dari kayu kan? Iya, Bu. Ada juga sebagai pembuat obat-obatan. Tumbuhan apa itu? Bisa dibuat untuk obat-obatan? Daun jambu. Bagus. Daun jambu itu obat apa? Sakit perut. Terus alias diare. Apa lagi? Daun jarak. Itu kegunaannya apa? Sakit perut. Apa lagi? Hanifah? Daun bawang. Apa kegunaannya daun bawang? Lihat. Dapat, Bu. Batang kayu. Tidak batang pinang. Batang kayu. Ciri dan sifatnya coba lihat. Teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar. Umurnya panjang, bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, kayu jati bisa menghasilkan meja, kursi dan lain sebagainya. Contohnya pohon mangga. Kalau pohon mangga itu juga bisa dibuat dari situ kursi sama apa kan? Sama meja kan? Apa lagi? Pohon jati. Jambu. Yang kedua ada batang rumput. Kenal dengan rumput? Iya. Ciri-ciri dan sifat. Teksturnya lunak, punya ruas yang jelas atau garis-garis dalamnya berongga. Contohnya apa? Padi dan jagung. Yang ketiga ada batang basah. Batang basah berarti ada airnya di dalam kan? Itu ciri dan sifatnya. Teksturnya lunak, banyak mengandung air, tidak bisa tumbuh tinggi. Apa contohnya? Pisang. Iya, enceng-enceng gondok, bayam, keladi. Oke? Oke. Dari semua ini sudah jelas? Sudah. Iya. Kita lanjutkan sekarang ya. Sementara tadi daun, kita bahas mengenai daun.
daun menirip. Jenis daun ini memiliki struktur tulang yang bentuknya mirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya seperti daun mangga, daun jambu, daun rambutan, dan lain sebagainya. Sedangkan daun menjari, bayangkan menjari seperti jari-jari tangan kita ini. Kalau jari-jari tangan itu bilangannya genap atau ganjil? Ganjil. Seperti namanya daun menjari, itu memiliki bentuk seperti susunan jari-jari tangan kita ya. Jumlah helaiannya pada daun menjari umumnya ganjil. Contohnya apa? Daun daun singkong. Daun apa lagi? Daun pepaya. Coba perhatikan daun pepaya itu. Itulah singkong ya. Ganjilnya itu atau genap? Ganjil. Oke, dari situ sudah mengerti? Itu mengenai daunnya. Daun menjari, daun melengkung, daun sejajar. Gimana dengan daun melengkung? Bentuk tulangnya seperti garis-garis yang melengkung. Contohnya apa? Daun melengkung itu contohnya adalah daun genjer. Tahu genjer? Daun ejek gondok. Oke, dari sini sudah jelas semua mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ibu akan membagikan lembar LKPD ya. Dari kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Tiga. Berapa orang? Jangan. Ada yang sulit? Caranya dijawab. Kalau padi akarnya kayak apa? Tadi dijelaskan akar tunggang, akar serabut. Kalau dia serabut buat serabut. Kalau dia tunggang. Kalau dia bunga yang mana di sini pohonnya bunga? Pun di sini yang menjerokan. Yang mana batang pun ini. Kalau di sini batang mana? Akar mana? Ayo, kelompok mana duluan? Kelompok 3? Iya, Bu. Bacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Di depan. Satu aja perwakilan dari kelompoknya ya. Bagian-bagian tumbuhan dalam pandangan cara menyeret label bagian-bagian tumbuhan di sebelah kanan pada tanda panah yang tepat. Oke, lanjut baliknya. Ini. Nama tanaman padi akarnya apa? Nama tanaman padi serabut, akar serabut, batang rumput, daun sejajar, bunga tidak sempurna, mangga tunjang, akar tunjang, batang kayu, daun mengiring, bunga tidak sempurna.
akar, serabut, batang basah, daun, menjari, bunga, sempurna. Pepaya, akar, serabut, batang kayu, daun, menjari, bunga, tidak sempurna. Jambu, akar, serabut, batang kayu, daun, menirik, bunga, tidak sempurna. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kelompok 2 mana? Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 2. Ayo, siapa yang membacakan? Yang ini aja. Padi, akarnya apa? Padi akarnya serabut, batangnya rumput, daunnya sejajar, bunganya tidak sempurna. Mangga, akarnya tunggang, batangnya kayu, daunnya mengirit, bunganya tidak sempurna. Teratai, akarnya serabut, batangnya lunak, daunnya melengkung, bunganya tidak sempurna. Pepaya, akarnya serabut, batangnya kayu, daunnya menjari, bunganya tidak sempurna. Jambu, akarnya serabut, batangnya kayu, daunnya menyirit, bunganya tidak sempurna. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1, maju. Siapa yang bisa membacakannya dari kelompok 1? Aslam ya. Maju kok Aslam ya. Itu dikumpul sama ibu ya? Iya, Bu. Sini. Mulai dari padi akarnya, ya padi akarnya tunggang, rumput sejajar, sempurna. Mangga akarnya serabut, kayu menyirit, daunnya menyirit, tak sempurna. Teratai, tunggang, basah, Mama dari kau baca. Teratai akarnya tunggang, batangnya basah, daun menyirit, bunga bunga sempurna. Pepaya, akarnya serabut, batangnya kayu, daunnya menyirit, tak sempurna. Bunganya tak sempurna. Jambu, akarnya serabut, batangnya kayu. daunnya menyirit, bunga tak sempurna. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, dan sini dari penjelasan ibu tadi sudah bisa kalian memecahkannya kan? Sudah, Bu. Nah, sudah. Jadi di sini ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya. Apa yang bisa kita tarik dari kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa? Siapa yang bisa? Jadi bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya ini kesimpulannya ya. 1 tadi akar. Apa fungsinya tadi? Fungsi dari akar menyerap air dari tanah dan menahan tumbuh-tumbuhan agar berdiri kokoh. Yang kedua, bagian tumbuh-tumbuhan yang kedua batang. Apa fungsi batang? Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke
tumbuhan. Kalau sudah berkembang biak ada hasilnya yaitu buah. Dan sini ada yang mau bertanya? Sudah mengerti semua? Ibu tanya, ayo. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan apa tidak menyenangkan? Ya, alhamdulillah menyenangkannya. Sebelum kita akhiri, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Oke. Sebelum